Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang kembali pada malam hari ini menganugerahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan, yang terutama adalah nikmat berupa iman, nikmat berupa Islam, dan nikmat kesehatan dan kesempatan yang kita bisa manfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, dan juga kita lanjutkan dengan membaca beberapa poin dari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Syekh Shafiyur Rahman Al-Barahuri dalam kitab beliau Ar-Rahiqul Makhtum. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan dan kita kirimkan untuk baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita baca sejarah dan sirah kehidupan beliau, dan juga kepada para keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang setia melaksanakan syariat beliau sampai hari kiamat. Dan insyaallah kita termasuk ke dalam orang-orang yang diberikan berkah oleh Allah menjadi bagian dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebagai seorang yang beriman. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita akan kembali membaca beberapa poin dari isi perjanjian atau isi dalam piagam Madinah. Pekan lalu kita sampai poin berapa? Poin ke-8. Selanjutnya poin yang ke-9. Disebutkan dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum, ya, wa anna man tabi'ana min yahudi fa inna lahu an-nasru wal uswat ghairu madlumin wala mutanasirin alaihim. Artinya, dan bahwasanya barang siapa yang mengikuti kami, dan bahwasanya barang siapa yang mengikuti kami dari kaum Yahudi, maka sesungguhnya baginya pertolongan dan teladan
tidak akan dizalimi, dan wala mutanasirin alaihim, dan kami tidak akan menolong orang lain untuk menzalimi mereka. Ya, ini nomor 9 ya. Ini nomor 9 ini berkaitan dengan orang Yahudi. Kalau yang nomor sebelumnya itu berkaitan dengan orang-orang Muslim, baik dari kalangan Muhajirin ataupun kalangan Ansor. Karena dalam Piagam Madinah ini, ya, seperti yang kita sudah sebutkan, bahwa Piagam ini sifatnya mengikat seluruh penduduk Madinah, baik orang Muslim maupun orang yang non-Muslim. Dan non-Muslimnya itu kita sudah sebutkan ada dua kelompok besar, yaitu pertama orang Arab Badui, ya, yang masih musyrikin, dan kelompok yang kedua orang Yahudi, ya, atau Ahlul Kitab. Maka semua kelompok ini diberikan porsi di dalam Piagam Madinah itu untuk ikut sama-sama memakmurkan Madinah. Nah, ini terhadap orang Yahudi, Rasulullah SAW menulis bahwa barang siapa yang mengikuti kami atau yang tunduk, ya. Nah, di sini Rasulullah SAW memberikan isyarat secara tegas bahwa pemerintahan atau penguasa cuma satu, ya. Penguasanya cuma satu, atau pemerintahnya cuma satu, yaitu Rasulullah SAW dan orang-orang yang diangkat oleh beliau, ya. Maka karena beliau yang memerintah, maka semua orang yang ingin tinggal di Madinah, ya, harus mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Nabi SAW. Makanya beliau mengatakan wa anna man tabi'ana, dan orang yang tunduk mengikuti aturan-aturan kami, mengikuti aturan-aturan kami yang kita sepakati ini, ya, dari kalangan orang-orang Yahudi. Maka otomatis yang tidak mau ikut berarti dia tidak mau tunduk kepada perjanjian itu. Kalau dia tidak mau tunduk kepada perjanjian itu, ya, maka mereka otomatis tidak bisa tinggal di situ, ya, tidak bisa tinggal di Madinah, ya. Karena itu sudah kesepakatan. Karena sudah sepakat tentang tinggal sama-sama, maka harus mengikuti apa yang ditulis oleh Nabi SAW. Bagi yang tidak mau ikut, ya, mereka itu nanti dapat konsekuensinya. Yang mau ikut, kata Nabi SAW, fa inna lahun nasru. Pertama, bagi orang yang mau ikut atau orang yang mau tunduk, maka mereka mendapatkan pertolongan, wal uswah, dan teladan.
Artinya mereka mendapat perlindungan. Ini poin yang paling penting, di mana negara atau pemerintahan yang dibentuk oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pertama, tidak memaksakan orang yang beragama selain Islam untuk memeluk Islam. Jadi orang Yahudi tetap diperbolehkan untuk memeluk agama mereka. Begitu juga orang Arab yang tidak mau memeluk Islam itu tetap diperbolehkan melaksanakan ajaran mereka dengan syarat tabi'an, mengikuti aturan yang kami buat, aturan yang dibuat oleh Rasulullah SAW dalam urusan kehidupan. Jadi urusan negara itu ada aturan yang harus disepakati dan diikuti bersama. Kalau aturan agama masing-masing, maka itu silahkan kerjakan masing-masing. Jadi Rasulullah SAW sudah menggambarkan bahwa kalau hidup bernegara itu ya tidak boleh ada negara di dalam negara. Jadi negara itu harus satu aturannya, tidak boleh macam-macam. Itu aturan yang disepakati itu. Nah, kalau agama maka itu masing-masing. Ya, lakum dinukum waliyan. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Maka selama orang itu taat kepada aturan bernegara atau yang biasa kita sebut sekarang dengan undang-undang, maka kata Rasulullah, maka mereka mendapatkan haknya, hak untuk dilindungi kehidupannya. Dan kalau mereka mendapatkan kezaliman dari orang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mendapatkan hak untuk dibela, nusrah. Jadi kalau ada misalnya orang Yahudi diserang oleh orang lain yang tidak berasal dari Madinah, maka mereka berhak mendapatkan pembelaan. Nabi SAW memberikan pembelaan kepada mereka kalau ada orang luar menyerang mereka. Maka di situ disebutkan falahun fa innalahun nasr. Jadi dibela oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena berada di dalam wilayah pemerintahan Rasulullah SAW. Nah, inilah yang menjadi dalil untuk penguasa-penguasa kaum muslimin selanjutnya, bahkan sampai sekarang, orang yang tinggal bersama kita di negara kita dan mereka sepakat dengan aturan-aturan yang ada, itu tidak dipandang agamanya. Secara duniawi mereka tetap diberikan hak-haknya. Ya. Hak yang pertama adalah hak untuk menjalankan ibadah agamanya masing-masing. Maka tidak ada di dalam istilah pemerintahan Islam, baik dia berupa khilafah atau kemudian dinasti, ya, kerajaan, kesultanan dan seterusnya, bahkan sampai sekarang di negara-negara yang dipimpin oleh kaum muslimin, itu siapapun boleh hidup di situ. Agama apapun boleh hidup. Ya, agama apapun boleh hidup. Kecuali yang tidak boleh dimasuki oleh orang musyrik itu cuma dua tempat saja, Mekah dan Madinah. Mekah dan Madinah memang ada ayat khusus, ya, dan ada ayat khusus dalam Quran surat Taubah bahwa itu tempat suci kaum muslimin yang tidak boleh dimasuki oleh orang yang musyrik, orang yang kafir. Nah,
Tapi selain wilayah yang dua itu, maka itu siapa saja boleh masuk, dengan catatan taat sama aturan yang ada di situ dan aturan yang ditetapkan oleh kaum muslimin yang memerintah di tempat tersebut atau di negara tersebut. Maka kita lihat negara-negara Islam sekarang ini, semuanya ada orang yang non muslim. Ya, bukan cuma kita di Indonesia ini yang terdiri dari banyak agama. Negara-negara di Timur Tengah itu seperti Syria, ya, Yordania, ya, Maroko, Mesir, itu banyak dia punya non muslim. Kok Mesir itu malah Kristen Koptik itu banyak sekali. Nah, di Maroko itu, di Turki, di Pakistan, pokoknya semua negara kaum muslimin yang pemerintahannya dipegang oleh kaum muslimin, itu semua agama bisa hidup di situ dan dilindungi kalau mereka statusnya sebagai warga negara. Kalau statusnya sebagai warga negara maka dilindungi. Di Saudi juga banyak orang non muslim hidup di Saudi. Para ekspatriat, orang-orang yang bekerja di sana dari Amerika, dari Inggris, dari Prancis, ada di Saudi banyak. Dan mereka dilindungi dan mereka tetap melaksanakan ibadahnya masing-masing. Karena apa ya? Karena contohnya dari Nabi SAW melindungi orang-orang Yahudi di Madinah, ya, bahkan memberikan perlindungan dan pertolongan kalau mereka dizalimi oleh orang lain, dengan catatan kalau mereka menaati aturan yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Jadi selama mereka taat, maka mereka mendapatkan perlindungan. Tapi kalau mereka berkhianat, ya, dan itulah yang terjadi, maka terjadilah ada perang Bani Qainuqa, ada perang Bani Nadir, ada perang Bani Khaybar. Kenapa? Karena mereka mengkhianati kesepakatan yang sudah dibuat di awal bersama Nabi SAW. Bahkan di antara mereka ada yang mau membunuh Nabi. Itu kisahnya ada di dalam Quran surah Al-Hasyr ini. Ya. Walladzi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim. Dialah Allah Azza wa Jalla yang telah mengeluarkan orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dari rumah-rumah. Kenapa? Itu ada sebab nuzulnya, itu Quran surah Al-Hasyr. Sebab nuzulnya ya, ketika Nabi SAW berkunjung ke Bani Nadir ya, untuk membicarakan sesuatu yang berkenaan dengan tebusan ya, berkenaan dengan tebusan seseorang yang menjadi korban oleh sekutu Bani Nadir. Karena kalau orang sudah bersekutu itu mereka wajib membantu sekutunya. Jadi sekutu Bani Nadir itu melakukan sesuatu tindak pidana yang hukumannya adalah membayar tebusan. Karena mereka tidak mampu memenuhi tebusannya, maka otomatis Bani Nadir harus membantu sekutunya itu untuk menyelesaikan tebusannya. Maka itulah yang ingin dibicarakan oleh Rasulullah, dibicarakan baik-baik ya, dengan Bani Nadir, supaya bagaimana sekutunya itu bisa dibantu ya, menyelesaikan masalah mereka. Tapi ketika Rasulullah SAW sampai di Bani Nadir ya, mereka membuat makar ya, konspirasi membunuh Nabi SAW. Jadi dengan cara apa? Mau menjatuhkan batu pas di atas kepalanya Rasulullah
Jadi ada satu orang yang ditunjuk untuk membawa batu ke atas tembok, ya. Jadi mereka naik ke atas tembok benteng. Dan ketika Rasulullah duduk di bawah, mereka mau kasih jatuh itu batu supaya menimpa Nabi SAW. Itu rencana jahat. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang rencana jahat mereka itu. Maka ketika orang itu sudah naik, Rasulullah langsung pergi dan pulang ke Madinah. Jadi tidak terjadi itu peristiwa jatuhnya batu itu karena sudah pergi Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah sudah tahu bahwa itu mereka punya batu. Maka Rasulullah SAW kembali ke Madinah membawa pasukannya. Dan Rasulullah mengancam Bani An-Nadir. Nah, disitulah surah Al-Hasyr. Jadi ada pengkhianatan. Padahal Nabi SAW datang ke situ baik-baik, mau berbicara baik-baik, menyelesaikan urusan mereka. Bukan urusannya Rasulullah sebenarnya, urusan mereka dengan sekutunya ini. Ya, urusannya Bani Nadir dengan sekutunya ini yang mau dibicarakan. Jadi ibaratnya Nabi SAW itu sebagai fasilitas, memberikan fasilitas saja untuk penyelesaian masalah. Tapi mereka punya niat jahat yang lain. Itu disebutkan oleh para ulama tafsir ketika menjelaskan tentang sebab nuzulnya Quran surah Al-Hasyr. Ya. Nah, kalau mereka tidak mengkhianati maka mereka ditolong. Ya. Falahun nasru wa nusur ghairu madlumin, dan mereka tidak akan dizalimi. Jadi Rasulullah SAW berjanji untuk tidak menzalimi siapapun. Dan ini beliau laksanakan. Dan banyak orang-orang ahlul kitab yang yang punya masalah di antara mereka itu, mereka melaporkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memutuskan perkara yang terjadi di antara mereka. Dan Rasulullah SAW memutuskan dengan adil. Itu kalau kita baca kitab tafsir di Quran surah Al-Baqarah dan seterusnya, kita akan menemukan beberapa atau banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi antara orang Yahudi dan orang-orang Yahudi di antara mereka. Kemudian mereka melaporkan peristiwanya itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi memutuskan perkara itu dengan tidak menzalimi siapapun. Yang bersalah diputus bersalah, yang benar diputus benar. Dan itu tetap terjadi. Karena itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Maka Khulafa Ar-Rasyidin setelahnya pun melaksanakan hal yang sama. Seperti kisah Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan seorang Yahudi dalam masalah baju besi itu. Ya. Jadi Sayyidina Ali ketika dia tidak punya saksi yang kuat ketika beliau mengklaim baju besi itu dan diputus oleh Hakim Syuraih, Qadhi Syuraih, bahwa baju besi itu milik orang Yahudi, diberikan kepada orang Yahudi. Karena sudah termaktub di dalam di dalam piagam Madinah itu bahwa mereka ghairu mazlumin, tidak boleh dizalimi. Dan bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menjelaskan bahwa siapa saja yang menzalimi orang dhimmi, kafir dhimmi, maka akan dihukum oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah mengatakan orang yang mengganggu kafir dhimmi itu sama saja dengan mengganggu saya, kata beliau. Orang yang menyakiti kafir dhimmi
orang kafir tapi dalam perlindungan Rasulullah SAW. Orang yang menyakiti mereka, kata Nabi, itu sama dengan menyakiti saya. Jadi begitu istilah sekarang itu begitu egaliter, istilahnya egaliter. Jadi persamaan hak di mata hukum itu betul-betul dipraktekkan oleh Nabi SAW. Maka itu yang dilaksanakan oleh seluruh pemimpin kaum muslimin dari masa kekhilafahan Khulafaur Rasyidin, kemudian kekhilafan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah dan seterusnya. Bahkan ini menjadi syariat yang akan tetap ada sampai hari kiamat. Makanya seperti tadi kita sebutkan bahwa di negeri-negeri kaum muslimin siapapun boleh hidup dengan aman dan nyaman dan dilindungi kalau mereka mentaati peraturan-peraturan yang ditetapkan. Wala mutanasirina alaihi. Apa artinya wala mutanasirina alaihi? Artinya kalau ada orang yang menyerang mereka, ya, maka Rasulullah tidak akan menolong orang yang menyerang itu. Ya. Orang Yahudi yang diserang oleh orang luar. Nah, orang luar itu tidak akan diserang, tidak akan dibela oleh Nabi, ya. Atau Nabi tidak akan menolong orang yang menyerang itu ketika mereka menyerang orang Yahudi di Madinah. Ya, bahkan sebaliknya, orang yang Yahudi inilah yang akan ditolong oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengusir orang yang menyerang tersebut. Ya, karena disebutkan di awalnya lahun nasr. Mereka ditolong dan tidak akan terjadi pertolongan Nabi kepada orang lain yang mengancam mereka. Paham ya? Nah, ini poin yang ke-9 dari piagam Madinah. Dan ini tetap ada dan tetap dilaksanakan, dan bahkan nanti dikuatkan oleh ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, ya. Dikuatkan oleh ayat-ayat Al-Quran yang turun di zaman Madinah, dan itu berlaku seterusnya, ya. Makanya ada hadis yang menyatakan seperti tadi kita sebutkan, Rasulullah mengatakan orang yang menyakiti orang dhimmi maka dia sama dengan menyakiti aku. Ya. Kemudian poin selanjutnya, kita lihat dulu ini apa penjelasannya, supaya kita tahu jelas ini apa maksudnya.
Wa inna silmal mu'minina wahidatun la yusalamu mu'minun duna mu'minin fi qitalin fi sabilillahi illa ala sawa wa adlin bainahum. Dan wa inna silmal mu'minin, dan sesungguhnya sil atau perdamaian, ya. Sesungguhnya perdamaian orang-orang beriman adalah satu, dan perdamaian orang-orang beriman adalah satu. La yusalamu mu'minun duna mu'minin fi qitalin fi sabilillah. Artinya apa? Bahwa tidak boleh perdamaian antara mukmin tidak melibatkan mukmin yang lain di dalam peperangan di jalan Allah. Illa ala sawa'in wa adlin bainahum, kecuali dengan persamaan dan keadilan di antara mereka. Maksudnya disebutkan di sini muahadatus salam la tatimmu ma'al qada'il wal asyair al ghair muslimah illa bi muwafaqati jami'il muslimin 'alaiha bil musawati wal adl. Artinya kalau ada perdamaian antara kabilah-kabilah yang masih musyrik dengan kelompok orang beriman, maka perdamaian itu harus disetujui oleh seluruh kaum muslimin. Paham? Ya. Misalnya orang muhajirin, ya, orang muhajirin berdamai dengan satu kelompok orang musyrik misalnya, ya. Paham seperti ini? Nah, perdamaian ini tidak boleh dilaksanakan sampai orang Ansor juga setuju. Tahu kan? Paham ya? Paham Abdul? Ya. Jadi kalau muhajirin misalnya berdamai dengan sekelompok satu kabilah orang musyrik, maka mereka tidak boleh cuma berdua saja, harus melibatkan orang Ansor juga. Nah, itu maksudnya. Jadi muahadat, ya, perdamaian yang terjadi antara kelompok yang non muslim dengan orang beriman itu harus disetujui semua. Cara menyetujuinya bagaimana? Karena orang muslim kan punya tokoh-tokoh juga, ya kan? Orang muhajirin punya tokoh yang punya wakil lah istilah kita. Orang Ansor juga punya wakil. Maka wakil-wakil dari seluruh kaum muslimin ini harus setuju dengan perdamaian itu, baru boleh ditandatangani. Jadi kalau ada yang tidak setuju, maka tidak bisa ditandatangani. Seperti yang tadi, kabilah musyrik bersepakat dengan orang Ansor misalnya, atau dari orang Aus. Kalau orang Ansor itu kan ada dua suku besar, Aus dan Khazraj. Misalnya orang Khazraj bersepakat dengan satu kelompok kabilah orang musyrik. Orang Aus tidak tahu, orang Muhajirin tidak tahu. Maka kesepakatan ini tidak bisa dilaksanakan, ya.
Kapan bisa dilaksanakan? Nanti kalau orang Aus setuju, orang Muhajirin juga setuju. Jadi semua kaum muslimin setuju, baru bisa ditandatangani perdamaian. Kenapa? Karena kalau terjadi perdamaian di antara dua kelompok itu, maka itu artinya berdamai dengan semua orang. Jadi kalau kelompok kabilah musyrik berdamai dengan suku Aus misalnya, maka itu artinya orang Khazraj dan Muhajirin juga harus ikut berdamai. Makanya harus disepakati dulu secara internal. Makanya yang menjadi pengambil keputusan tertinggi adalah Rasulullah SAW. Jadi perdamaiannya itu tidak bersifat kabilah, tapi sifatnya seluruh kaum mukminin. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW ingin menutup peluang orang lain untuk mengadu domba kaum muslim. Ya. Peluang adu domba antara kaum muslimin. Kenapa? Karena kalau tidak dikasih begitu, nanti ada orang ini sengaja berhubungan dengan satu kelompok dari kaum muslimin. Ya. Kalau mereka berhubungan diam-diam, kemudian karena hubungannya diam-diam, yang lain tidak tahu, nah itu nanti akan dijadikan sebagai peluang untuk mengadu domba dengan yang lain. Maka Nabi tutup, tidak boleh begitu. Jadi kalau mau berdamai harus semua ikut, harus semua tahu. Dan kalau setuju semua baru boleh. Kalau ada yang tidak setuju maka batal, tidak boleh. Jadi kenapa? Karena nanti konsekuensinya akan dijalankan sama-sama. Kalau tidak disetujui semua, maka konsekuensinya akan menjadi apa? Bisa jadi nanti perjanjian itu ditahu oleh satu kelompok, yang lain tidak tahu. Yang lain yang tidak tahu ini siapa tahu dia mau menyerang ke sana. Ya. Karena dia tidak tahu perjanjiannya, akhirnya dia serang. Dan karena orang ini menyerang, orang di sini menuntut. Ya, padahal dia tidak tahu. Nah, itu yang ditutup oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi ini dua poin. Ya. Poin ke 9 dan ke 10. Ya. Yang kita baca pada hari ini. Masih banyak lagi, masih ada 16 di sini. Kalau di sini poinnya itu sampai poin lengkapnya ya. Poin lengkapnya sampai 47 poin. Ya, di sini dicantumkan cuma sedikit saja. Ya, karena untuk menyingkat kitabnya. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Kita sudah bahas 2 poin pada malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta